Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kesehatan untuk anak-anakku yang ada di rumah di kelas 12 TPSM. Bapak di sini akan memberikan materi berupa berbentuk PowerPoint, di mana PowerPoint tersebut nanti anak-anak bisa melihat dan bisa memahami arti dan makna dari sebuah PowerPoint tersebut. Ya, lanjut ke materi. Kita membahas di bab 1. Bab 1 adalah perbaikan suspensi. Di mana perbaikan suspensi tersebut kompetensi dasarnya adalah 3.15 menganalisis gangguan pada suspensi. Yang kedua, 4.15 memperbaiki suspensi. Tujuan pembelajaran mendiagnosa kerusakan sistem suspensi depan sepeda motor. Yang kedua, mendiagnosa kerusakan sistem suspensi belakang sepeda motor. Yang ketiga, memperbaiki sistem suspensi depan sepeda motor. Yang keempat, memperbaiki sistem suspensi belakang sepeda motor. Di sini Bapak akan membahas tentang atau memahami atau mempelajari peta konsepnya. Pertama, pengertian suspensi. Untuk kolom atau baris yang pertama adalah prinsip kerja suspensi. Di kolom kedua, jenis sistem suspensi depan. Kolom ketiga, jenis sistem suspensi belakang katup. Yang kolom keempat, diagnosa suspensi. Kolom yang kelima, perbaikan suspensi. Kita bahas di diagnosa suspensi. Cara mengatasi gangguan pada sistem suspensi sepeda motor. Di situ ada tabel nomor 1 dari kolom gangguan. Start steer cenderung berbelok ke satu arah atau kendaraan tidak dapat berjalan dengan posisi lurus. Kemungkinan penyebabnya adalah A. Penyetelan suspensi depan kiri kanan tidak sesuai. Yang B. Terjadi kebengkokan pada pipa suspensi. Yang C. Terjadi keausan pada swing arm pivot. Yang D. Terjadi kebengkokan pada rangka bodi. Terus di kolom yang kedua, suspensi depan lemah atau lunak pada gangguan. Kemungkinan penyebabnya adalah A. Terjadi kelemahan pada bekas suspensi depan. B. Oli suspensi depan kurang. C. Kelainan pada oli suspensi depan. Itu di 3 penyebab pada suspensi depan lemah atau lunak. Yang kolom 3, suspensi depan keras. Kemungkinan penyebabnya adalah A. Terjadi kebengkokan pada bagian-bagian suspensi. Yang B. Terjadi sumbatan pada jalur-jalur oli dalam pipa suspensi. Yang C. Kesalahan pada saat pengisian oli suspensi. Itu penyebab dari suspensi depan keras. Terus yang keempat, kolom gangguan suspensi belakang lemah. A. Bekas suspensi lemah. B. Kebocoran di oli pada damper unit. C. Penyetelan kurang tepat. Terus yang kolom 5, suspensi terlalu keras. Penyebabnya adalah kesalahan pemasangan A. B. Penyetelan kurang tepat. Yang C. Swing arm pivot bengkok. Yang D. Damper root bengkok. E. Kerusakan pada swing arm pivot bearing. F. Kesalahan pada suspensi linkage. Yang G. Kerusakan pada linkage pivot bearing. Ya, di sini kita akan melihat gambar dari perbaikan suspensi. Yang satu, suspensi depan. Kita bahas di suspensi depan. Untuk perbaikan suspensi depan, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Nomor 1 adalah topang sepeda motor agar roda depan bergerak bebas, kemudian lepaskan baut dan as roda depan. Terus yang kedua, lepas master rem. Saya tambahkan, ketika kalian melepas baut as roda dilepas,
maka kita tarik baut as roda itu ditarik. Lalu jangan lupa ketika ban itu sudah dilepas, maka kalian tambahkan dongkrak. Tujuannya adalah supaya ban dilepas, maka dongkrak tersebut untuk menahan. Jadi bahasanya itu tidak jatuh ke depan ya, atau bahasa itunya nyungsep. Terus langkah yang ketiga, longgarkan baut pengikat suspensi depan. Jadi di situ ada baut pengikat suspensi depan. Ukuran untuk melepas baut tersebut bisa pakai kunci ring, kunci pas, ukuran 14. Di situ ada 4 baut, kiri dan kanan. Tujuannya adalah ketika baut tersebut sudah dilepas, maka untuk melepas bagian bottom brake pin bolnya itu mudah. Jadi setelah baut sudah dilepas, maka di situ ada celah tersebut nanti kita ganjel pakai obeng min. Setelah itu nanti bisa kita tarik. Tujuannya, cara kerjanya seperti itu, cara melepasnya. Terus yang keempat, setelah sudah terlepas batang suspensi tersebut, maka kita lepaskan spring switch suspensi depan untuk mengeluarkan pegas. Jadi di situ ada spring switch atau kita sebut dengan tutup suspensi. Nanti kita tekan, bisa pakai obeng plus atau pakai SST ya. Special service toolnya ada di situ. Jadi nanti kita tekan, di situ ada ringnya. Setelah ringnya kita ambil, memakai obeng setelan. Tujuannya adalah supaya ring tersebut bisa diambil di celah-celah kiri dan kanan pada diameter spring seat tersebut. Ya, setelah itu nanti ada stopper ring. Stopper ring fungsinya adalah untuk mengunci tutup dari spring seat tersebut. Terus langkah yang nomor 5, lepaskan fork spring pegas garpu. Tuang keluar minyak garpu dengan memompa fork tube atau pipa garpu. Naik turun beberapa kali. Jadi setelah kalian sudah melepas tutup tadi, kita mencoba melepas spring fork tersebut. Setelah itu minyaknya kita keluarkan dengan cara menekan maju atau mendorong ke depan. Tujuannya adalah supaya minyak tersebut keluar. Terus yang nomor 6, lepaskan dust seal atau seal debu. Jadi seal debu itu intinya supaya debu-debu tidak masuk ke dalam bagian tabung suspensi. Nomor 7, lepaskan oil seal stopper ring, cincin penahan seal oli. Jadi stopper ringnya tadi sudah dilepas ya, atau dust sealnya sudah dilepas. Di situ ada stopper ring, ya, supaya tujuannya supaya oli tidak keluar. Di situ ada stopper ringnya. Jadi ada 2 lapis ya, 2 lapis. Tujuannya adalah 2 lapis itu supaya oli itu tidak keluar ketika ada tekanan dari jalan yang tidak rata. Terus yang ke-8, pegang fork slider penuncur garpu, diragum dengan jepitan lunak atau dibalut oleh kain lap. Lepaskan fork soket ball atau baut soket garpu dengan kunci heksagonal. Jadi di situ ada baut yang berbentuk heksagonal. Baut tujuannya adalah untuk mengendorkan pada bagian bawah suspensi, dikendorkan pakai heksagonal. Nomor 9, lepaskan fork piston dan ribbon spring dari fork tube. Di situ kalian bisa melihat ribbon spring dan fork piston itu di dalam suspensi atau di dalam tabungnya. Isinya seperti itu. Yang nomor 10, tarik fork tube keluar dari fork slider. Jadi fork slider itu adalah tabung dari suspensi fork tube yang berhubungan tadi pada as roda atau as segitiga yang ada di sistem kemudi sepeda motor. Nomor 11, lepaskan oil seal menggunakan alat oil seal remover yang dapat dibeli di pasar bebas. Jadi itu nanti sealnya bisa dilepas ya, oil seal remover.
Kalau seal revolvernya nggak ada, bisa memakai obeng min. Kita masukkan obeng min tersebut dan kita congkel keluar, itu bisa. Terus yang 12, periksa bekas suspensi. Batas servisnya 303,1 mm. Itu batas servisnya. Jika kurang dari 3,1 mm, itu bisa segera diganti. Karena di sistem suspensi tersebut, tumpuan pegas itu memberikan efek elastisitas pada sistem suspensi. Terus yang ke-13, periksa fork tube, pipa garpu, fork slider pegeser garpu, dan fork piston torak garpu terhadap tanda-tanda gerusan dan keausan berlebihan atau tidak normal. Di situ bisa kita lihat fork piston, fork tube, dan fork slider. Periksa fork piston ring cincin torak garpu terhadap keausan atau kerusakan. Periksa ribbon spring gas reaksi terhadap kelelahan atau kerusakan, ganti komponen-komponen jika perlu. Jadi misalkan anak-anak bisa melihat gambar tersebut, bisa dilihat bentuk yang tidak sesuai dengan yang kita lihat, misalkan terdapat goresan. Kalau terdapat goresan yang banyak atau kebengkokan, itu segera diganti. Karena kemungkinan besar pada komponen tersebut sudah mengalami keausan. Terus yang 14, letakkan fork tube pada blok V dan ukur keolengan. Keolengan sebenarnya adalah setengah dari pembacaan total indikator. Batas servisnya adalah 0,20 mm. Jadi batang tersebut kita taruh di fork tube, kita taruh di blok V, di blok V. Setelah di blok V, kita putar tabung tersebut, lalu kita pakai dial indikator. Kita putar pakai dial indikator. Misalkan pipa tersebut mengalami kebengkokan, maka batas servisnya akan berbeda dengan ukuran 0,20 mm. Terus yang 15, sebelum perakitan, cucilah semua komponen atau part dengan cairan pembersih dengan titik api tinggi atau cairan pembersih yang tidak dapat terbakar dan seka sampai kering. Jadi pasang fork tube ke dalam fork slider. Lanjutkan ke langkah berikutnya seperti kebalikan dari langkah pembongkaran. Jadi ketika sudah dibongkar semua, maka komponen-komponen tersebut kita rakit, kita pasang kembali sesuai cara bongkar dan memasangnya. Jadi secara berurutan. Jika anak-anak mengalami kesulitan dalam membongkar dan memasangnya atau memasangnya, kita bisa melihat dari buku manual book yang ada di rangkaian sepeda motor atau di manual book dari Honda. Terima kasih dari saya. Semoga ilmunya bisa bermanfaat. Semoga anak-anak bisa mempraktekkan di rumah. Dan tetap semangat. Jangan lupa anak-anak tetap memantau Google Classroom, tugas-tugas yang ada di Google Classroom tersebut. Semoga diberikan kesehatan untuk anak-anakku semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa.